Shalom, para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 25 September 2024, bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Pagi hari ini kita bersama-sama akan membuka sapaan sabda Tuhan sebagai dasar untuk kita menjalani kehidupan ini. Oleh karena itulah, mari kita siapkan hati kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa agar setiap firman yang kita terima dapat menguatkan pribadi kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, bila mana pada saat ini Engkau boleh berkenan menyertai dan memberkati, sehingga setiap apa yang boleh kami lakukan, semua dapat mendatangkan berkat, bukan hanya untuk diri kami sendiri, melainkan untuk orang lain dan khususnya untuk Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan nafas kehidupan sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan di pagi hari ini kami bersama-sama akan mengawali hari-hari kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami agar kami dapat menjalani hari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang mendasari renungan kita di pagi hari ini adalah dari Pengkhotbah 5 ayat 1-20, tetapi kesempatan kali ini saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Saya akan fokus pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9. Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita terima tadi mengingatkan kita tentang sebuah kepuasan, di mana pada hakikatnya manusia itu tidak akan pernah merasakan puas. Mungkin sesaat ia merasa puas, tetapi akan muncul ketidakpuasan selanjutnya. Ya memang, kalau kita berbicara mengenai ketidakpuasan, akan memunculkan dua respon yang berbeda dalam kehidupan manusia. Respon pertama, kepuasan dapat membuat seorang menjadi negatif. Karena ketidakpuasan seseorang itu
akan membuat seseorang merasa tidak pernah cukup, sehingga yang terjadi dalam hidupnya, ia akan lupa untuk mengucap syukur. Dan kalau itu yang terjadi, maka seseorang akan kehilangan nikmat dan berkat yang telah Tuhan berikan. Sebagai contoh, handphone. Kita tahu bersama, yang namanya handphone itu pasti akan mengalami pembaharuan dan selalu update. Ketika seseorang hanya mengejar kepuasan, itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan seseorang pasti akan merasa ketinggalan. Ketika kita membeli handphone pada saat ini dengan merek yang paling tinggi, kualitas yang paling baik, 2 tahun berikutnya itu pasti sudah akan ketinggalan. Sehingga kemudian seseorang tidak akan merasa puas. Ia akan berpikir, handphone saya sudah ketinggalan, sudah kalah dengan orang lain. Dan dampaknya, ia akan kurang bersyukur. Dalam hal lain, sama ketika kita mencintai seseorang, terkadang itu juga memicu ketidakpuasan. Kita mencoba untuk mencari yang terbaik, dan akhirnya malah kita tidak mendapatkan. Nah, respon yang kedua, kepuasan dalam artian positif, di mana ketidakpuasan itu juga akan memicu seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih. Atau yang tidak saya sampaikan, ketidakpuasan itu akan membuat effort seseorang semakin bersemangat. Usahanya akan meningkat. Tentunya ketika hal itu direspon dengan positif, maka upaya, usaha, atau effort yang dilakukan oleh seseorang itu juga akan baik, akan positif juga. Artinya, ada gairah, ada semangat yang membuat seseorang itu terus untuk melakukan sesuatu. Tinggal bagaimana kita menanggapi ketidakpuasan itu. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah prasojo, atau dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan menjadi kesederhanaan atau sederhana. Saya teringat salah satu komedian Indonesia yang bernama Cak Lontong. Dia mengatakan, sederhana itu berbeda dengan miskin. Sederhana itu adalah gaya hidup, sedangkan miskin itu adalah keadaan. Artinya, orang yang kaya bisa hidup sederhana. Tetapi kalau dia itu sudah miskin, itu adalah kondisi keadaan yang membuat seseorang tidak bisa melakukan sesuatu. Itu menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa kemudian tema sederhana itu diangkat? Ya, tujuannya adalah agar kita bisa mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan. Karena hanya dengan respon sederhana itulah, maka kita akan merasa puas. Anggaplah kita mampu, tetapi karena gaya hidup kita sederhana, maka kita akan merasa cukup puas. Kita bisa beli sate, tetapi karena kita sederhana,
Kita cukup hanya dengan makan tempe. Tapi bagi orang yang mohon maaf miskin, karena memang kondisi ekonominya tidak memungkinkan, ya itu tidak akan mungkin bisa diubah. Oleh karena itulah, gaya hidup yang sederhana itu menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita lihat bersama. Tujuannya agar kita merasakan kepuasan, agar kita tidak dianggap sebagai pribadi yang sombong, dan kita dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ibu, Bapak, dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 9 tadi juga berbicara mengenai itu. Saat ini kita diingatkan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah mengatakan, sia-sia. Makanya perlu untuk merespon itu semua dengan gaya hidup sederhana. Coba Bapak Ibu lihat bersama kehidupan para koruptor. Bahkan ketika ia menjabat sebagai anggota pemerintahan, secara materi cukup, tetapi karena tidak puas, maka ia melakukan tindakan korupsi. Dan itu membuat seseorang merasa kurang dan kurang. Tidak pernah merasakan nikmat atas berkat yang Tuhan berikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita diajak bersama, mari kita hidup sederhana, agar kita dapat merasakan nikmatnya berkat yang Tuhan berikan. Dalam hal apapun, mari kita hidup sederhana. Mulai dari ekonomi dan yang lainnya. Karena kesederhanaan itu akan membuat kita bersyukur dalam segala hal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus selalu ingat bahwa ketidakpuasan akan memunculkan respon yang berbeda-beda. Tetapi bagi kita yang mengandalkan Tuhan, kita akan dapat memunculkan sikap kesederhanaan. Selamat menghayati firman Tuhan, dan mari kita selalu bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa agar kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila mana pada saat ini Engkau mengajarkan kami sifat manusia yang tidak pernah puas. Tetapi dengan gaya hidup sederhana, kami boleh merespon itu dengan positif. Sehingga Tuhan menghindarkan kami dari rasa tinggi hati, sombong, dan memampukan kami untuk dapat melihat kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup, sehingga setiap apa yang boleh kami lakukan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan para sahabat Petra untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, hidup dalam kesederhanaan, dan menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Sumber Hikmat, memberikan hikmat
agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi tanggal 25 September. Sabda Tuhan kiranya menguatkan kita agar kita hidup sederhana dan agar kita dapat bersyukur dalam segala hal. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kiranya sahabat Petra senantiasa ingat dan melakukan kasih untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.